Ini kalau di situ pakai linggis sulit masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kira-kira seperti ini. Tingkat kedalamannya jangan terlalu dalam. Ya, pagi-pagi ya biarkan dia kenyang dengan air. Petani Inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif yang berlokasi di Desa Imal Utara, Kecamatan Imal, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Teman-teman, pada pagi hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kami menanam durian di lahan yang gersang, yang tidak subur, ya. Saya sebut gersang karena memang sebagian tanah di sini, hampir setengahnya ini lahan ini tanahnya strukturnya itu hanya sekitar 50 cm yang hitam, ya. Yang ke bawahnya itu agak keras, ya, agak keras. Jadi bahkan kalau kita mencangkul di musim atau pakai linggis saja pada musim panas itu tidak bisa turun-turun ya teman-teman, ya. Nah, ini yang mau kami jelaskan bagaimana triknya, dan saya pun baru mencoba ini beberapa tahun kemarin teman-teman, ya, berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu terinspirasi dari ini teman-teman, ya. Ini adalah durian yang sudah berbuah sekali, yang sudah kita posting juga pada video beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sebetulnya banyak durian yang kami tanam. Ini saya menyebutkan kegagalan kami di sini teman-teman, ya. Nah, jadi sekarang baru timbul penyesalan itu. Penyesalan artinya ketika ini saya coba, ini hampir mati deh teman-teman, ya. Kemudian ini kita coba gali, ya. Saya coba gali, ini hampir mati. Yang lainnya sudah mati semua. Saya gali pinggirnya, kemudian kita berikan pupuk, airnya yang teratur, ternyata ini sudah bisa berbuah teman-teman, ya. Ini terinspirasi dari ini, baru langsung kami mulai menanam, ya. Sehingga ini saya bilang timbul penyesalan saya ini di akhir-akhir. Memang orang menyesal biasanya belakangan. Nah, ini contohnya. Supaya teman-teman jangan menyesal seperti itu, sekarang kalau ada waktu silakan segera menanam, ya. Nah, kemudian ini dia di sini juga dulu pernah ada tapi mati ini teman-teman, ya. Nah, sekarang ini baru kita tahu dari berdasarkan pengalaman, ternyata langkahnya itu adalah apa yang saya sebut tadi di sana itu, kita gali dia di pinggirnya teman-teman, ya. Nih kayak di sini. Coba kita lihat sekali lagi di sini. Ini setiap 6 bulan sekali kita gali aja pinggirnya, ya, jarak. Nah, kita gali karena ini tanahnya agak keras di dalamnya. Gali sekitar 50 cm ke bawah, ya. Mundur sekitar 30-40 cm setiap 6 bulan, geser, kasih tanah yang baru, ya, tanah yang kompos, ya, tanah yang subur kita masukkan di situ. Nah, itu triknya. Nah, kita sekarang bagaimana proses menanamnya teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Saya sudah menggali, sudah menyiapkan kemarin, ya, sudah saya gali ini supaya cepat prosesnya teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini tanah ini kisaran 50 cm ke bawah, subur. Setelah itu di dalamnya akan seperti ini kita temukan, agak keras, ya. Pakai linggis saja nih, banyak kerikilnya ini, lihat teman-teman nih. Ini kalau di situ pakai linggis saja sulit masuk. Ini campurannya itu agak keras. Nah, ini bersuara dia. Kemudian berpasir juga, bahkan itu berpasir, kerikil pasir, jadi sulit linggis masuk. Nah, itulah sebabnya pagi ini kami berbagi dengan teman-teman. Ternyata seperti ini triknya berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan, ya. Jadi kita gali agak luas, ya. Kemudian masukkan tanah kompos, tanah yang bagus. Contoh seperti ini kami ambil dari sana di bawah tadi. Ya, ini kita siapkan. Termasuk ini sudah tanah baru ini. Ini kosong. Kemudian kita datangkan tanah baru teman-teman yang subur, ya, untuk kita persiapan penanaman. Kita langsung teman-teman, ya. Ya, ini dia jenis durian bawor. Ya, sekarang enggak bawor, ya, jadi ini sebetulnya tidak bagus-bagus amat ini. Kenapa? Dari
Kalau dari saya yang senangnya itu adalah yang melebar ke sana kemari, tapi nanti bisa diatasi setelah kita pangkas, insya Allah akan bisa dibentuk ya. Julian Bauer karena memang daunnya pendek-pendek, bundar agak bundar ya. Ini kita coba dan nanti kita akan tunjukkan juga jenis-jenis yang lainnya. Ya kita langsung aja teman-teman ya. Ini sebetulnya dongkelan awalnya dulu. Nah kalau dongkelan jangan langsung. Teman-teman ada yang bertanya bagaimana mana bagusan dongkelan sama yang planter bag. Memang kalau dongkelan kan peluang akarnya itu akan putus, itu akan banyak teman-teman ya. Lalu bagaimana triknya kalau teman-teman menemukan atau membeli bibit yang dongkelan? Caranya mungkin bisa seperti kami. Ini sebenarnya dongkelan, tapi tidak langsung ditanam ya. Kita kita karantina dulu di polybag yang agak besar ya. Nah ini teknisnya teman-teman ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kira-kira seperti ini. Tingkat kedalamannya jangan terlalu dalam. Oh ya, salah arah ya. Ya. Nah, jangan terlalu dalam. Ya, karena kalau terlalu dalam nanti malah agak susah perkembangannya teman-teman ya. Ini tidak bagus. Nah, ini kira-kira pas sudah seperti ini. Ya. Ya, nanti kita tambahkan terus dengan tanah ini nanti ya. Tanah ini nanti kita tambahkan lagi di pinggir-pinggirnya teman-teman ya. Ini gambarannya. Jadi memang apa yang kami lakukan di sini atau yang kami posting adalah apa yang kami lakukan. Jadi tidak kita membuat-buat teman-teman, karena memang kondisi lahan kami sebagian agak keras ya, agak keras. Ya, ini tekniknya teman-teman. Ya, sudah agak tegak ya. Ya, setelah itu kita kasih air ya. Kita berikan air teman-teman ya. Ya pagi-pagi. Ya, biarkan dia kenyang dengan air. Nah, kalau sudah seperti ini, karena sudah dikarantina di planter bag, insya Allah ya ini aman ya, aman, tidak akan layu gitu teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, selanjutnya mari kita ke sana melihat sebelah sini. Ya, ini yang sudah kami tanam sekitar 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu. Ya, ini adalah jenis musangking ya, jenis musangking. Nah ini dia contoh tanahnya di wilayah sekitar ini teman-teman ya, agak keras, tidak seperti ini. Nah ini suara ini berpasir malah, kerikil campur pasir. Ini harus kita buang jauh nanti ini ya. Ini banyak sekali kerikil pasir di sini. Nah ini kita bongkar semuanya ya, kemudian kita ganti dengan tanah kompos yang baru teman-teman ya. Nah ini jenisnya musangking. Yang sebelah sini ada duri hitam. Yang sebelah sana ini ada musangking lagi. Nah kemudian, nah ini ada teman yang bertanya jarak ya. Jarak memang yang ideal, yang bagus itu mungkin di atas 10 kalau saya kasih tahu teman-teman ya. Artinya ada yang bertanya berapa jaraknya di situ. Jarak 10 sudah bagus, tapi saya sarankan bagi teman-teman yang belum, kalau lahannya luas, pakai saja 12, akan lebih bagus ya. Dan menanam itu juga jarak dari pinggir lahan kita harus diperhatikan teman-teman ya. Ini kira-kira 4 meteran dari pinggir itu, 4 meter. Maksudnya apa? Ini kan nanti dahannya akan ke pinggir ya. Jangan seperti yang kita lihat pada kebanyakan orang, di mana batas tanahnya, di situ dia menanam. Nanti kan akan cabangnya itu akan memasuki lahan orang lain. Jadi dalam agama itu tidak benar ya teman-teman ya. Jadi banyak kita lihat seperti itu. Nah jadi caranya kalau nanam, atur jarak dari pinggir supaya nanti dahannya itu sekian tahun lamanya, jadi baru nyampe ke pinggir lahan kita. Itu triknya teman-teman ya. Nah ini juga perlu kita berpikir agama dalam hal ini. Ya, walaupun ini adalah pekerjaan dunia ya. Tapi kalau diniatkan untuk agama jadi ibadah jadinya. Ya baik, ini berikutnya teman-teman. Jadi apa yang saya sebut tadi, yang kami lakukan di sini itu yang kami tunjukkan. Nah ini perkembangannya sudah bagus sih, walaupun berapa bulan.
Nah, tanahnya sudah banyak kita pun nih. Lihat lingkaran lubang ini, penanamannya cukup luas ya. Nah, berikutnya teman-teman, nah ini kita lihat, wah ini sambilan kita nebang aja sekalian nih. Nah, kemudian kenapa ada pisang, ada macam-macam berdekatan. Nah, ini tujuannya adalah sebagai pelindung aja nih teman-teman ya. Pelindung ini. Jadi kita ini punya tanaman atau durian kita itu akan aman dari panas. Nanti kalau udah ini besar, ya kita habiskan saja ini ya. Ya, jadi banyak yang saya lihat itu karena di lahan yang luas langsung hanya durian saja. Ya bagus juga teman-teman ya, bagus. Cuma ini kenapa berdekatan dengan pisang, dengan apa? Ini akan kita habiskan semua, nanti hanya sementara saja ini sifatnya. Ya, sementara ini hanya berbuah pendek-pendek. Besok ini karena ini adalah contohnya nangka genjah ya, pendek-pendek berbuah. Ketika ini sudah besar, kita habiskan semuanya ini ya. Sambilan begitu, sambil kita menunggu dia besar, lumayan di atas sudah kita tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita menggunakan lahan kita di kiri kanannya itu sambil menunggu durian besar, kita tanami dengan yang lain-lain. Nah, ini contohnya. Walaupun lahan ini tempatnya banyak monyet, alhamdulillah kami bisa tunjukkan seperti video sebelumnya bagaimana mengatasi serangan monyet pada tanaman buah pisang nih contohnya teman-teman. Kiri kanan kami tidak dapat buah pisang, tapi di sini aman dengan langkah kami ya. Jadi tidak kita membuat-buat, tidak mengada-ada. Apa yang kami lakukan itu yang kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan nanti dengan begini dia melihat video ini, teman kita nanti ada yang terinspirasi, karena di kiri kanan saya terus terang banyak sekali yang tidak bisa menggunakan lahannya, kosong nih teman-teman ya, kosong, tidak dapat apa-apa. Nah, nanti sekali waktu kami akan tunjukkan bagaimana kami memburu monyet. Bila perlu kami mengejarnya ya, akan kita tunjukkan di lahan ini karena bisa masuk dia di sini ya. Baik, sekarang karena ini udah matang ya, kita mau tebang nih. Tebang dulu pagi-pagi. Ya, pagi-pagi sekali kita tebang sambil menunggu durian kita. Nah, ini triknya teman-teman ya. Iya, aman. Nah, udah ada yang matang, walaupun di tempat banyak monyet. Seperti yang saya sebutkan ya, triknya begini. Kemudian ini juga pupuk ini. Pupuk yang bagus teman-teman ya. Ini kita, lubang ini terus di mana-mana saya buat di beberapa tempat. Teman-teman lihat, di setiap lahan itu ada lubang-lubang sampah ya. Ini tiap 4 bulanan kita bisa panen kompos teman-teman. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di setiap video yang saya munculkan teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan, ini bagus sekali batang pisang ini untuk pupuk kompos ya. Nah ini baik teman-teman ya, alhamdulillah hasilnya walaupun di lahan yang boleh dibilang ini banyak monyetnya ya, tapi kalau kita tahu trik-triknya ya aman, gunakan saja itu teman-teman. Iya, ya, alhamdulillah nih, kan ini jaring ini sudah beberapa kali kita pakai teman-teman, beberapa kali kita pakai ini, alhamdulillah walaupun banyak monyet ya dapat juga kita panen pisang teman-teman. Ini contohnya. Nah, nih ya. Nah, ini kita pakai lagi nanti pada pohon yang berbuah berikutnya ya. Oke, demikian teman-teman, demikian langkahnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada teman-teman yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Inspirati.